Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk Ibu dan teman-teman semua. Jadi, perkenalkan, saya Yerita Adilia dari kelas 2023B dengan NIM 2311016024. Nah, di video kali ini saya akan membahas dan menanggapi mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, yaitu yang berfokus pada pasal 5 mengenai hak dan fungsi rumah sakit. Jadi sebelum saya masuk ke dalam tanggapan dari saya akan membacakan isi dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang berfokus pada pasal 5 ini. Isi dari undang-undang ini adalah untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Rumah sakit mempunyai fungsi A. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. B. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga itu sesuai dengan kebutuhan medis. C. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. D. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Tanggapan saya terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 5 mengenai hak dan fungsi rumah sakit, yaitu pasal ini memberikan landasan yang penting dalam mengatur hak dan fungsi rumah sakit di Indonesia sendiri. Dari segi hak, undang-undang ini melindungi posisi rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan dengan memberikan hak untuk menentukan tarif, menggugat jika ada kerugian, menerima pembayaran, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan operasional rumah sakit ini sendiri, terutama di dalam menghadapi tantangan finansial dan hukum. Sementara itu, dari sisi fungsi, undang-undang ini menekankan peran rumah sakit bukan hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai institusi pendidikan, pelatihan, dan rujukan. Nah, dengan fungsi ini, rumah sakit berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pengembangan tenaga medis, serta mendukung sistem rujukan dalam perawatan kesehatan yang lebih kompleks. Nah, ini penting dalam konteks meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, terutama dalam menghadapi masalah kesehatan yang semakin kompleks. Nah, rumah sakit juga perlu memastikan bahwa hak-hak yang diberikan itu tidak disalahgunakan untuk merugikan pasien, khususnya terkait penetapan tarif layanan. Undang-undang ini sudah berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan rumah sakit untuk beroperasi secara efektif dan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Salah satu contoh kasus pelanggaran terkait Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 5 tentang hak rumah sakit, yaitu adalah kasus kematian seorang bayi pada tahun 2017. Nah, bayi ini tuh meninggal karena keterlambatan penanganan di ruangan intensif atau PICU Rumah Sakit Medika Keluarga Jakarta. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini, rumah sakit memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermutu serta menjamin akses pelayanan yang efektif dan efisien. Nah, dalam kasus ini, rumah sakit dinilai melanggar hak-hak pasien, terutama terkait fungsi rumah sakit dalam menyediakan layanan medis darurat tanpa mempertimbangkan aspek finansial terlebih dahulu. Nah, akibat dari kasus ini, rumah sakit mendapat teguran keras dari Kementerian Kesehatan dan diwajibkan untuk memperbaiki prosedur dalam menangani kasus-kasus darurat, terutama dalam kaitannya dengan pasien yang tidak mampu membayar di muka. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi rumah sakit lain untuk betapa pentingnya mematuhi peraturan terkait fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan undang-undang. Kesimpulan dari saya, undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi rumah sakit dalam menjalankan fungsi-fungsinya sekaligus melindungi hak-hak pasien dan rumah sakit. Nah, pasal 5 ini secara khusus menekankan bahwa rumah sakit memiliki hak untuk menentukan tarif pelayanan,
menerima pembayaran serta menggugat kerugian jika terjadi pelanggaran. Nah, di sisi lain, rumah sakit juga memiliki fungsi penting dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, menjadi pusat pendidikan, pelatihan tenaga medis, serta tempat rujukan untuk kasus-kasus yang lebih kompleks. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan operasional rumah sakit dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak. Namun dalam prakteknya, kasus seperti kematian bayi tadi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat terjadi terutama ketika prosedur administratif menghambat akses pasien ke perawatan medis darurat. Oleh karena itu, penting agar rumah sakit menjalankan fungsi mereka dengan mengutamakan kesejahteraan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Nah, pada akhirnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini memberikan fondasi yang kuat bagi penyelenggara pelayanan kesehatan yang profesional, namun implementasinya memerlukan pengawasan ketat dan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan pasien dan masyarakat luas. Itu saja dari saya. Sekian. Jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.